Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sob, di depan kita kali ini ada sebuah box dus kecil ya sob. Oke, sebelum kita lanjut ya sob, terlebih dahulu saya aturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini, dan bagi yang belum sub, sok atuh mah diantos subnanya udah balager. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke sob, untuk video kali ini bukan tentang perbaikan ya sob. Namun di sini kita akan sama-sama belajar ya sob. Khususnya untuk para pemula ya sob. Khususnya untuk para pemula. Nah di sini ya sob, dalam kotak ini ya sob, isinya adalah sebuah atau satu piece spare part untuk TV tabung ya sob. Oke, kita langsung buka saja sob. Oke, ini sob bentukannya, yang pastinya para sobat pasti sudah pada tahu ya sob, spare part bentukan yang seperti ini. Nah, yap betul, ini adalah playback ya sob, playback. Dan playback ini ya sob, playback ini adalah playback yang untuk TV Polytron Slim ya sob. Ini untuk TV Polytron Slim, yang mana di kaki pin ini atau di pin ini ya sob, dia memiliki arus 12 volt simetris ya sob, 12 volt min dan plus gitu ya sob. Oke, dan untuk para master, silakan master wilujeng ngopi we nya gitu, ngopi-ngopi santai. Oke, nah ini sob, di sini kita akan menggunakan salah satu cara belajar atau mengetahui kondisi playback itu masih bagus ataukah sudah rusak gitu ya sob. Nah, kita bisa menggunakan playback baru ini ya sob untuk dijadikan sebuah panduan atau sebuah acuan gitu ya sob. Bisa juga disebut dengan sebuah patokan tolak ukurnya gitu ya sob. Oke. Dan untuk mengukur ini ya sob, di sini kita bisa menggunakan dua alat gitu ya sob, apo analog maupun digital gitu ya sob. Oke, itu usah lila-liladanya sob, langsung we orang ukur ya sob. Oke, di sini kita akan menggunakan apo analog ya sob. Selektor kita larikan ke kali 1. Oke, di sini kita akan kalibrasikan terlebih dahulu. Posisikan dia ke 0 ya sob. Oke, jarum sudah di 0. Nah di sini ya sob, di sini ya sob, untuk hal yang paling utama gitu ya sob dalam pengukuran si playback ini, untuk patokan utamanya ya sob, kita bisa cari tahu dari kaki horizontal out dan ground ya sob. Ini ground sob, ini ground dan ini horizontal out. Nah, bila mana horizontal out ini sama ground dia terhubung sedikit saja gitu ya sob, maka dikatakan si playback ini dalam keadaan rusak gitu ya sob, atau sudah setengah shot lah, bisa dikatakan seperti itu ya sob. Nah, coba kita akan cari tahu ya sob, dan si playback baru ini pun juga bisa kita jadikan patokan untuk menjadi tolak ukur bila mana kita mau mengukur si playback bekas gitu ya sob. Dan ini khusus untuk para pemula gitu ya sob, khusus untuk para pemula. Oke, kita langsung kembali ya sob untuk ke pengukurannya. Oke, di sini kita akan coba cek lagi apakah dia masih di 0. Oke, jarum masih di posisi 0 ya sob. Oke, langkah pertama kita dari ground ke horizontal out. Oke, perhatikan ya sob, perhatikan si jarum, mudah-mudahan terlihat ya sob. Oke, tidak bergerak sedikit pun ya sob. Nah, lalu kita geser dari ground ke kaki B+. Nah, dan ini pun tidak boleh ya sob, tidak boleh terhubung sedikit pun. Oke, sama ya sob, di sini pun tidak ada pergerakan. Nah, jadi untuk
hal yang utamanya ya sob, ketika kita melakukan pengukuran atau pengen cari tahu bahwa si playback itu kondisinya rusak atau tidak ya sob, kita bisa jadikan patokan antara 3 pin ini ya sob, horizontal out, B plus, ground. Ketika kesini dia ada pergerakan walaupun sedikit, itu tandanya si playback ini dalam kondisi rusak gitu ya sob. Dan di sini pun sama sob, ketika ground dan B plus dia ada pergerakan sedikit saja, jarum naik, berarti bahwa si kondisi playback ini rusak gitu ya sob. Oke, kita lanjut dari ground ke bagian video ya sob. Ini ground, ini video, ini bebas aja ya sob ya, untuk jarum coloknya ini, untuk probonya ini bebas aja ya sob. Taruh di ground, lalu kita hubungkan ke ini bagian video ya sob. Ini bagian video. Oke, jarum tidak bergerak, ini pun tidak bergerak ya sob. Dan untuk ke heater, coba kita tengok. Nah, untuk ke heater ini dia terhubung ya sob, dia terhubung dari ground ke bagian heater, dia terhubung. Oke, dan untuk ground ini lari ke ini NC, ini NC, dia terhubung. NC itu adalah non connection atau tidak terhubung ke bagian manapun ini ya sob ya. Untuk kaki ini tidak terhubung ke bagian manapun di papan PCB nya itu ya sob. Oke, dia terhubung. Terus dari ground ke ABL, apakah dia terhubung? Tidak ya sob. Nah, dari ground ke ABL tidak terhubung ya sob. Dan dari ground ini ke kaki atau pin 12 volt ini ya sob, karena di TV Polytron Muslim itu ya sob, di TV Polytron Muslim itu dia menggunakan tegangan 12 volt min dan 12 volt plus gitu ya sob. Di situ ada tegangan simetrisnya ya sob, untuk ke vertikal gitu ya sob, untuk ke IC vertikal. Oke, kita lanjut untuk mengetahuinya ya sob. Dari ground ke 12 plus, apakah dia terhubung? Nah, di sini dia terhubung ya sob, dia terhubung. Dan ke 12 min, dan ini pun terhubung ya sob. Jadi untuk ukuran ohmnya, kalau dilihat dari garis-garis di APO analog ini kurang lebih sama ya sob, untuk ukuran ohmnya. Nah, ini kita lakukan pakai APO analog ya sob. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya dengan APO digital gitu ya sob? Tentunya untuk APO digital kita untuk melihat ukuran ohmnya di situ ya sob lebih mudah ya sob, karena kita tidak perlu menghitung dari garis-garis yang ada di sini gitu ya sob. Oke, coba kita akan lakukan dengan APO digitalnya sob. Oke. Nah, si selektornya kita larikan ke angka 200 ya, 200 ohm. Oke, karena di APO ini tidak ada kali 1, tidak ada kali 10 gitu ya sob. Di sini tertera yang ada 200 ohm, 2000 ohm, dan 20 kilo. Oke, kita akan coba cek kalibrasi. Kita on kan, kita kalibrasi ya sob. Nah, di sini untuk hasil kalibrasinya di sini mentok di angka 0,5 ya sob. Jadi nanti ketika kita menghitung di sini, berarti angka 5 ini kita buang gitu ya sob, kita tidak pakai gitu ya sob. Nanti kalau misalkan di sini ada 1,5 berarti terbaca cuman 1 ohm gitu ya sob ya. Oke, kita akan lakukan ya sob. Nah, di sini kita lakukan ulang sama seperti halnya pakai APO analog ya sob. Di sini kita ukur dari horizontal out ke ground. Nah, di sini tidak boleh, kalau di APO analog tidak boleh jarum bergerak sedikit pun ya sob. Nah, kalau untuk di digital ini tidak boleh mengeluarkan nilai gitu ya sob, tidak boleh mengeluarkan angka. Nah, untuk ini B plus ke ground sama gitu ya sob, tidak boleh mengeluarkan nilai di situ ya sob. Dan untuk posisi probe ini ya sob, bebas kita mau terbalik seperti ini ataupun mau dibalik seperti ini ya sob, ini bebas ya sob. Nah, dari sini kita langsung ukur lagi ke
dari ground ke video ya sob. Nah di sini pun sama ya sob, tidak mengeluarkan nilai. Di sini pun sama. Dan untuk ke heater, nah apakah di Apo Digital ini dia mengeluarkan nilai? Nah seperti itu sob. Nah tadi dikalibrasi mentok di angka 5 ya sob. Nah di sini ada di angka 6, berarti ini sama aja 0 gitu ya sob, sama aja 0. Jadi ini terhubung gitu ya sob. Nah untuk ground ke NC, di sini NC juga terhubung ya sob. NC ini, kaki NC ini non connection ya sob, jadi di papan PCB ini tidak terhubung kemanapun gitu ya sob. Oke, dari ground kita ke bagian pin ABL atau kaki ABL yang ini ya sob, yang ini ya, mudah-mudahan terlihat. Ini yang ini sob. Oke, ke pin ABL. Nah di sini pun tidak terhubung ya sob. Oke, kita ke kaki 12 plus. Di sini harus terhubung. Nah sob, tuh. Jadi untuk ukuran ohmnya dia tadi angka 5 itu berarti 0. Di sini terbaca di angka 8 ya sob, 9 atau 8, berarti ini 0,3 ohm gitu ya sob ya. Yang ini pun harus sama ya sob. Nah jadi seperti ini saja ya sob ya, untuk kita belajar mengetahui cara mengukur kaki-kaki playback ini rusak ataupun bagus gitu ya sob. Jadi bagi kita sebagai pemula ya sob, ketika kita tidak memiliki suatu media atau suatu alat untuk pembelajaran yang lebih mudah gitu ya sob. Nah di sini kita bisa menggunakan atau bisa membandingkan antara yang rusak dengan yang bagus gitu ya sob. Mudah-mudahan ini sedikit ada manfaat gitu ya sob. Dan bila mana ada kata dalam penjelasan kurang pas, saya mohon maaf. Dan mangga atuh kasadayana, hatur nuhun.